Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmania. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf adalah salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Jaringan saraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. Selanjutnya ada sejarah jaringan saraf tiruan. Sejarah perkembangan jaringan saraf tiruan secara garis besar telah dimulai pada tahun 1940 dengan mengalokasikan cara kerja otak manusia berdasarkan logika numerik yang diadaptasi dengan peralatan komputer. Perkembangan selanjutnya mengalami banyak tahapan, yaitu sebagai berikut. Pada tahun 1943, McCullon dan Pitts meletakkan konsep dasar jaringan saraf tiruan secara matematis. Metode ini dikenal lebih mudah untuk diimplementasikan, dikembangkan, dan dipahami. Pada tahun 1949, Donald Hebb memperkenalkan sebuah metode pembelajaran Hebbian, yaitu di mana metode tersebut memungkinkan suatu informasi dapat disimpan di antara jaringan saraf tiruan untuk dapat menjalankan proses berikutnya. Selanjutnya, pada tahun 1952, Hasby dalam buku The Origin of Device Behavior memperkenalkan sebuah ide pembelajaran yang adiktif. Tahun 1954, Minsky dalam tesis doktor yang berjudul Neural Network menjelaskan sebuah pemahaman tentang jaringan saraf tiruan ke arah yang lebih jelas dan komprehensif. Selanjutnya ada komponen jaringan saraf tiruan. Yang pertama, beberapa neuron dan ada hubungan antara neuron-neuron tersebut. Selanjutnya, neuron tersebut akan mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya menuju ke neuron-neuron yang lain. Hubungan ini dikenal dengan nama bobot. Selanjutnya, informasi atau input akan dikirim ke neuron dengan bobot kedatangan tertentu. Yang terakhir, hasil penjumlahan tersebut kemudian akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang tertentu melalui fungsi neuron. Selanjutnya ada arsitektur jaringan saraf tiruan. Yang pertama, seperti telah dijelaskan bahwa neuron dikelompokkan dalam lapisan-lapisan. Yang kedua, umumnya neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama. Yang ketiga, faktor terpenting dalam menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivitas dan pola bobotnya. Yang keempat, ada setiap lapisan yang sama, neuron akan memiliki fungsi aktivitas yang sama. Selanjutnya ada fungsi aktivitas. Fungsi yang pertama, fungsi undek biner atau head limit. Jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undek step function untuk mengkonfirmasikan input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner atau 0 atau 1. Fungsi undek biner DSOP dengan menggunakan nilai ambang sering juga disebut dengan nama fungsi nilai ambang atau fungsi Heptisian. Yang ketiga, fungsi bipolar atau biasa disebut symmetric head limit. Sebenarnya hampir sama dengan fungsi undek biner, hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0 atau min 1 dan lainnya. Selanjutnya ada proses pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran pada jaringan saraf tiruan dilakukan seperti analogi pembelajaran pada jaringan saraf manusia, yaitu dengan menggunakan bobot nilai masukan pada setiap neuron yang ada. Yang kedua, jaringan saraf akan mencoba untuk
mensimulasikan kemampuan otak manusia untuk belajar. Yang ketiga, perubahan yang terjadi selama proses pembelajaran adalah perubahan nilai bobot. Yang keempat, nilai bobot akan bertambah jika informasi yang diberikan oleh neuron yang bersangkutan tersampaikan, dan sebaliknya, jika informasi tidak disampaikan oleh suatu neuron ke neuron yang lain, maka nilai bobot yang menghubungkan keduanya akan dikurangi. Yang ketiga, kelebihan jaringan saraf tiruan. Yang pertama, bisa menyimpulkan pengetahuan walau tidak mempunyai kepastian. Yang kedua, bisa melakukan general dan mengekstrak dari pola. Yang ketiga, jaringan saraf tiruan bisa menimbulkan satu pola pengetahuan melewati batas belajar atau self-organizing. Yang keempat, mempunyai fault tolerance atau noise, dianggap gangguan. Yang kelima, mampu memperhitungkan secara berurutan sehingga proses lebih cepat. Yang keenam, mempunyai kelebihan belajar melakukan suatu pekerjaan dasar data yang dikasih. Yang ketujuh, jaringan saraf tiruan bisa mendirikan organisasi sendiri dari informasi yang didapatkan saat belajar. Selanjutnya, keterbatasan jaringan saraf tiruan. Meskipun banyak aplikasi dapat dilakukan oleh jaringan saraf tiruan, namun ia memiliki beberapa keterbatasan umum. Keterbatasan utamanya adalah ketidakakurat. Hasil yang diperoleh karena jaringan saraf tiruan bekerja berdasarkan pola terbentuknya pada inputnya. Selanjutnya, contoh aplikasi jaringan saraf tiruan. Yang pertama, pengolahan pola atau pattern recognition untuk mengenali pola misangka, huruf, suara, atau tanda tangan yang sedikit berubah. Pengolahan sinyal jaringan saraf tiruan atau ADLIN dapat dipakai untuk menentukan noise dalam saluran telepon. Yang ketiga, peramalan untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan pola kejadian di masa lampau. Yang keempat, aerobik atau autopilot pesawat terbang akurasi tinggi, simulasi jalur penerbangan, sistem pengendalian pesawat, simulasi komponen pesawat terbang, deterok kerusakan komponen pesawat. Yang kelima, otomotif, sistem pemaduan otomatis, penganalisis aktivitas pengemudi. Yang keenam, ada perbankan, pembaca teks dan dokumen, evaluasi aplikasi kredit. Yang ketujuh, ada robotik, kontrol trajektorik, robot pengangkat, sistem penglihatan. Yang kedelapan, ada percakapan, pengenalan, percakapan, kompresi, klasifikasi huruf, sintesis teks ke percakapan. Contoh penerapan jaringan saraf tiruan. Yang pertama, penerapan jaringan saraf tiruan untuk memprediksi jumlah pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan algoritma pembelajaran. Yang kedua, menerapkan jaringan saraf tiruan dengan memprediksi jumlah ekspor minyak bumi di Indonesia. Yang terakhir, ini implementasi jaringan saraf tiruan dalam dunia nyata. Penerapan jaringan saraf tiruan dalam memprediksi jumlah kemiskinan pada kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Provinsi Riau yang kaya akan sumber daya alam ternyata tidak sebanding dengan jumlah penduduk miskin
yang menempati di sejumlah kabupaten atau kota di Riau. Contohnya seperti pada tahun 2013 terdapat 68.600 penduduk miskin di Kabupaten Kampar atau berupa yang tertinggi dibandingkan kabupaten kota lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis agar jumlah penduduk miskin tidak bertambah sepanjang tahun. Salah satunya dengan melakukan prediksi jumlah penduduk miskin untuk tahun-tahun selanjutnya. Algoritma yang digunakan untuk melakukan prediksi adalah jaring saraf tiruan backpropagation. Algoritma ini memiliki kemampuan yang mengingat dan membuat generalisasi dari apa yang sudah ada sebelumnya. Itulah hasil penjelasan dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.